Meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'i lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adamana bi barakati ilmihi fid dharain. Faslun yustahabbu idza sami'a siyahad diki ayyadwa. Wa idza sami'a nahiqal himari aw nabahal kalbi ayyasta'idza billahi minasyaitan. Hadis akhrajahu al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim min tariqi Qutaibah bin Sa'id haddatsana Lais an Ja'far bin Rabi'ah an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih meneruskan tentang zikir. Siap disunnahkan saat kita mendengar ya kokokan ayam ayyadwa, disunnahkan berdoa. Jadi kalau kita dengar ayam kukuruyuk, nah itu kita disunnahkan berdoa. Maka wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa innaha ra'at al-malaikah. Karena ayam kalau lagi kukuruyuk, lagi berkukuruyuk ya, itu ayam ngelihat malaikat. Maka berdoa, minta kepada Allah. Ini sunnahnya. Nah, jangan ditafsirin macam-macam. Kalau ditafsirin macam-macam jadi tatoyur namanya. Tatoyur itu apa? Yang nggak bedanya kita meyakini ada yang mati saat ada burung tutit. Itu tatoyur. Fa inna tatoyur asyirkun. Tatoyur kayak gitu syirik. Kucing berantem aman aja udah siram. Jangan segala diartiin macam-macam. Karena saat kita mengartikan itu dibarengi dengan keyakinan itu adalah doa kita. Maka kenapa orang-orang tua kita dulu itu, ghafarallahu lahum, mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Mereka tuh kuat banget dengan keyakinan seperti itu. Ini ada ini nih, ntar bakalan begini. Benar kejadian. Nah, karena sekali dua kali kejadian, cerita ini terus menurun, ada juga yang mengalami, akhirnya dibenarkan. Nah, ini rusak. Nah, maka disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendengar kukuruyuk ayam. Wa idza sami'a nahiqal himari aw nabahal kalbi, kalau dengar ringkikan keledai atau longlongan anjing, maka hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat fa innahu ra'a asyaitan. Kalau dengar suara ringkikan keledai juga longlongan anjing, maka berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena saat mereka lagi ngeringki, lagi bunyi itu anjing, itu dia ngelihat lihat setan. Maka berlindung kepada Allah. Paham tuh? Ya, amalin. Karena pulang aja ada ayam tetangga bunyi, langsung aja minta sama Allah, ya Allah. Jangan minta sama ayam ya. Minta sama ayam. Bukan minta sama ayam, mintanya sama Allah. Mintanya sama ayam lagi ya musyrik lagi aja udah. Mintanya sama Allah. Selanjutnya, wa iza arada al-qiyama min al-majlisi ay yaqula qabla qiyamihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis akhrajahu al-Imam Tirmidzi. Nah, termasuk juga disunnahkan kita berdoa saat kita bangun dari majlis, dari satu kumpulan, mau itu arisan, mau itu ngaji, mau apapun ya perkumpulan, hendaknya lah saat kita ingin bangun, kelar, selesai, pulang, keluar, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apal itu? Apal? Zaid. Ayo apal nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ayyadu li nafsihi wa julasaihi. Hendaknya lagi juga mendoakan buat dirinya dan buat kawan-kawan. Akhlak Islam tuh kayak begitu. Habis rapat, habis arisan, atau yang sifatnya umum, atau yang sifatnya ngaji seperti ini, baca doa itu, doain buat saudara-saudara kita ini. Mudah-mudahan pada sehat. Berdoa buat kita juga berdoa buat
buat saudara-saudara kita. Nah, kenapa ada perintah ini dimasukkan oleh Imam Nawawi? Karena memang tidak ada satu kumpulan dan di situ disebutkan, dizikirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu akan turun. Malaikat itu akan turun. Nah, malaikat turun ini karena malaikat ini senang. Ya, kalau ada komunitas halaqah-halaqah, ada perkumpulan yang di situ zikir ingat Allah. Malaikat itu suka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus malaikatnya. Jadi kayak malaikat-malaikat yang datangin zikir, lagi ngaji, lagi baca salawat, lagi bertasbih, itu khusus malaikat. Mulai aja zikir, perkumpulan tersebut itu langsung Allah perintahkan malaikat langsung turun. Makanya orang yang ngaji, yang kumpul zikir, itu pada umumnya hatinya tenang. Padahal di rumah lagi ada masalah utang atau apa, pas masuk aja masjid, musola, tempat zikir itu tenang. Keluar aja lagi dari masjid. Pusing lagi udah. Emang begitu, Pak? Omongan Nabi itu luar biasa, Pak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Anzalallahu alaihimus sakinata. Yang pertama, kalau kita kumpul, Pak, kumpul arisan atau apa, dan di perkumpulan tersebut kita zikir ke Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi, itu Allah turunkan sakinah, Pak. Turunkan ketenangan. Ketenangannya maksudnya apa? Ketenangan dalam hati. Maka sekuat problem apapun yang sedang kita rasakan, masuk aja ke majelis zikir itu ditenangin, Pak. Ditenangin. Selain memang ada malaikat, dan alasannya kenapa kita diperintahkan untuk berdoa buat diri kita, juga berdoa buat saudara-saudara kita, karena malaikat sedang ada di sisi-sisi kita. Maka nanti malaikat yang akan melaporkan. Allahu a'lamu, Allah Maha tahu. Tapi Allah nanti akan bertanya kepada malaikat, apa memang yang diminta hamba-hambaku? Yang mereka minta surga. Memang dia pernah melihat surga. Kata malaikat, mereka belum pernah melihat surga. Gimana kalau mereka melihat surga? Kata Allah, kasih. Apa yang berlindung dari apa mereka ini? Mereka ini berlindung dari neraka. Fahal ra'au nar? Allah bertanya dan Allah Maha tahu kepada malaikat, apakah mereka melihat neraka? Mereka belum pernah melihat neraka. Kalau mereka lihat neraka, niscaya mereka akan lebih lindungi mereka dari neraka. Maka di situ kita doa, minta, ya Allah, selamatkan kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka, ya Allah. Terima amal kami. Doain buat diri kita, buat teman-teman kita nih. Mudah-mudahan sehat. Yang lagi ngamplay biar keker, yang lagi nggak punya duit biar banyak duit. Boilah, amin, banyak Ahmad. Ngaji kagak punya duit pada emang. Emang dunia itu duit udah bukan main emang. Iya. Kalau duit mah nggak muda nggak tua, semuanya pada demen. Bener nggak? Makanya kata Hallaj rahimahullahu taala itu di pasar Baghdad, dia diri di tempat ketinggian, itu langsung teriak, ayuhan nas ilahun allazi abadtumuhu baina qadamayya. Tuhan yang kalian sembah, yang kalian cintai, yang kalian sembah sekarang ada di bawah lapak kaki aku. Songong enggak? Songong banget. Sekali, ayuhan nas. Nah, mulai kumpul 3 kali, habis digedingin sama kampak. Cuman belum sempat digedingin sama kampak, ntar dulu. Lu songong katanya lu, Tuhan lu injek-injek. Ntar dulu, dibuka patunya, patu kulit, diambil dinar yang dari emas. Begitu. Bukankah ini Tuhan yang kalian cintai? Bukankah ini Tuhan yang kalian takuti? Bukankah ini Tuhan yang kalian sembah selama ini? Kampak jatuh semuanya itu. Iya benar. Nyata enggak? Kita lebih mentuhankan Allah apa duit? Woi, jawabnya jujur aja. Oh iya. Ya ukurannya kita lebih serius menjaga harta kita, penjaga sholat kita. Jujur, Ustaz Rusmin cakap itu begitu. Tapi jangan sampai dibawa mati Ustaz Rusmin. Celaka itu. Iya, naudzubillahi min. Itu kenyataannya. Makanya pas diunjukin dinar itu nunduk pada iya benar. Sadar, oh iya. Selama ini tuh Tuhan kita apa? Jabatan, Tuhan kita duit, Tuhan kita dunia. Nah, bahkan yang jadi terang banget lagi, ya banyak banget
ya, Allah itu disingkirkan gara-gara dunia. Banyak hukum Allah itu udah nggak kepake, hukum Allah dikebelakangkan. Wara az-zuhurihim dibelakangin ya, untuk meraih dunia. Jadi targetnya adalah dunia, bukan targetnya Allah. Oh. Dia muda, oh iya benar juga. Ya benar, memang benar. Itulah kenyataan sampai sekarang. Wa yukrahu mufaraqatul majlisi wa tukrahu mufaraqatul majlisi min ghairi zikrillah. Termasuk makruh kita ninggalin satu tempat duduk bareng-bareng kita, ya, dimanapun itu, ya, di musola, di masjid, di rumah, di kantor, di tempat makan atau lain-lain, itu termasuk makruh kalau kita pergi misah ya, dari kawan-kawan itu tanpa zikir. Maka sekurang-kurangnya kalau kita habis meeting, habis rapat, habis apa, sekurang-kurangnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah. Awalnya alhamdulillah, sholawat sama Nabi, habis itu meeting. Nah, terakhirnya sebelum pada misah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, paham tuh? Ayo amalin. Nah, kita kan masih banyak yang aktif di kantor ini. Nah, kalau memang satu ketika kita kantornya pimpinannya Bang Sancek Peang, kan gitu ya. Ya kita sendiri yang zikir buat diri kita dan doain saudara-saudara kita yang Majtama'a qaumun fatafarraqu min ghairi zikrillahi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin. Wa kana dzalikal majlisu 'alaihim hasrah. Akhrajahu at-Tirmidzi. Nah, hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah marfu'an, tidaklah satu kaum berkumpul tanpa zikir kepada Allah. Duduk-duduk ngobrol cekakak cekiki, la zikir wala salawat, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Kata Rasulullah, itu enggak bedanya orang ya berpisah dari bangkai keledai. Jadi kalau kita duduk bareng tuh ngobrol, nggak ada zikir, nggak ada salawat, misah aja tuh, cabut gitu kan. Itu sama aja kita habis misah, habis kumpul, misah dari bangkai keledai. Nauzubillahi min. Wa kana dzalikal majlisu 'alaihim hasrah. Dan majelis itu adalah penuh dengan kerugian. Makanya ingetin ini Pak, di mana kita ngobrol, apa yang kita ngobrolin. Sekurang-kurangnya alhamdulillah, salawat, akhirnya doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selanjutnya wa idza ghadiba ista'adha minas syaitani wa tawaddaa. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Imam Muslim min tariqi A'mas an Adi bin Thabit an Sulaiman bin Sarad. Kata Rasulullah, termasuk yang disunnahkan kalau kita lagi marah itu disuruh berlindung dari setan yang terkutuk, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berwudu. Maka dalam satu riwayat yang sahih, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain bahwa satu ketika ada seorang yang sedang berkelahi sampai urat lehernya itu udah keluar, udah saking emosi. Kata Rasulullah kepada salah satu sahabat, kalau dia tahu, aku akan ajarkan satu kalimat, kalau dia pakai, dia amalin, itu niscaya nggak akan terjadi seperti ini. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut, a'udzubillahi minasyaiton. Maha benar Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, bahwa ternyata ini benar Bapak. Bapak lagi emosi banget nih sama bini. Praktekin dah, siapa yang lagi berantem sama bini nih? Misalkan, kesel banget Bapak. Duduk tenang, baca. Tapi benar bacanya Pak. Bacanya benar. Dan benar-benar kita paham yang kita baca. Bahwa kita sedang berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung ya Allah kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Baca 3 kali, beludah ke kiri. Itu langsung pos. Awalnya dadah kita panas, itu langsung dikasih adem sama Allah. Awalnya was-was setan yang membuat kita terus marah, bertambah marah kita kepada istri atau kepada siapapun, itu saat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saat itu juga langsung setan diusir oleh Allah dan dijauhkan, yang ada langsung adem kita. Terbukti. Habis itu wudu.
Habis itu wudu. Buat menyempurnakan, memastikan bahwa setan itu udah jauh. Baca itu aja tuh. Makanya saya tanya, siapa yang lagi berantem sama bini? Lagi kesel banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan kalau kita lagi marah, kalau kita lagi emosi, itu rasa marah itu akan menutup saraf ke akal. Semakin marah, semakin tertutup akal. Makanya orang kalau lagi marah akalnya kagak jalan. Ditambah ya, bisikan-bisikan setan. Maka kalau kita lagi emosi banget, wa idza ghadiba, kalau lagi marah, fastaiz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah ke kiri, itu langsung adem. Praktekin aja ntar di rumah. Jangan berantem dulu. Nah selanjutnya, wa idza habba rajulan lillahi a'lamahu bidzalika wa sa'alahu anismihi wa nasabihi wal yaqulil mahbubu ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Sahih akhrajahu al-Imam Ahmad wal Imam Abu Dawud wa Ibnu Sunni fi al-yaumi wal lailah. Termasuk yang disunnahkan kalau kita suka sama seseorang, laki-laki nih. Ya kayak misalkan saya suka sama Bang Ajis gitu. Nah itu sunnahnya dari Nabi kita, kasih tahu Bang Ajis, ana uhibbuka fillah. Aku suka kepada engkau, aku cinta kepada engkau. Itu kan karena Allah. Nah terus orang yang kita cintai itu disunnahkan oleh Nabi baca apa? Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Mudah-mudahan Allah juga cinta kepada engkau yang telah memberikan rasa ini kepada aku. Dan itu termasuk disunnahkan kita nanya namanya, nanya keturunan. Kalau suka. Ini bukan suka sama perempuan nih, hoi. Kalau suka sama perempuan ke arah sana harus nanya namanya juga sama turunannya, lain lagi. Kalau ini mah enggak. Ini kita jamaah gitu. Saya Ustaz Husain. Saya ana uhibbuka fillah. Ustaz Husain saya suka, saya respect sama Ustaz Husain. Ustaz Husain bilang, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Mudah-mudahan Allah mencintai kamu, mencintai kita. Kenapa dalam Islam kita seperti ini? Karena cinta kepada saudara kita mukmin. Ingat, nggak boleh cinta kepada kafir. Cinta kita kepada saudara mukmin ini termasuk satu amalan yang memiliki kadar dan nilai yang begitu besar di sisi Allah. Rajulani tahaba fillah, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Itu kan dia termasuk salah satu daripada 7 yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bang Apud, ya Allah saya demen banget sama Bang Apud. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Allah cinta kepada kita, dijadiin saudara dunia dan akhirat. Ustaz Rusmin, anak cinta sama antum semuanya, anak cinta sama bapak-bapak, sama abang-abang semuanya. Jadi cinta kita, respect kita, sayang kita itu sama saudara punya nilai di hadapan Allah, Pak. Nah makanya di sini kenapa? Alamu wa sa'alahu anisbihi wa nasabihi, tanya namanya, tanya turunannya, maknanya apa? Maknanya ya biar kita benar-benar dekat. Namanya Pak Haji Haris, rumahnya di situ. Oh iya, kan kenal kita jadinya. Namanya Bang Pian. Cintai karena Allah. Yang memang kita mencintai orang tersebut itu nggak ada alasan apa, karena memang benar-benar ya dia teman saya sholat, dia teman saya zikir, dia teman saya seakidah. Ya kalau cinta sama dia karena duitnya, cinta sama dia karena jabatannya, cinta sama dia karena ini mah udah kagak. Makanya tahaba fillah. Cintanya itu karena semata-mata karena Allah. Kenapa cinta sama Bang Gagat? Bang Gagat ngajinya rajin. Kenapa cinta sama Bang Gagat? Bang Gagat sholatnya bareng sama saya rajin. Makanya saya senang sama dia. Yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Allah akan naungin nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang-orang yang mencintai satu sama lain kepada saudaranya muslim, itu nanti di akhirat Allah akan naungin. Orang-orang pada panas matahari sejengkal di atas kepalanya, dia nggak akan merasakan itu. Matahari di atas ini loh, 1 jengkal di atas, dan mataharinya bukan matahari yang di sini, yang nyinarin kita kalau pagi itu, bukan, udah hancur semuanya itu mah. Dan kita nanti di bumi yang bukan bumi kita tempatin, di alam yang bukan alam pernah kita tempatin. Mataharinya matahari baru. Hanya sering cinta sama orang tuh ikhlas karena Allah. Kenapa kamu cinta? Ya karena ahli ibadah. Ngepen lah istilahnya, ngepen, respect, seneng. Ini seneng respect sama artis. Sama
sama artis. Gue mau ngepen banget sama dia, apa-apaan aja ngikutin. Ya, kalau artisnya kan neraka, dia kemana? Nauzubillah ini. Ngepen ke orang-orang soleh, ke orang-orang muslim. Wa yaqula idza dakhala suq la ilaha illallah wallahu taala a'lamu bis-shawab. Perjuangan kita belum usai, saudara kita masih terus memanggil kita, berharap hati kita tersentuh untuk menolong mereka. Terus sabar, kalau ada pertanyaan di hati kita, ini sampai kapan? Jangan pernah bertanya itu. Karena kita tidak pernah dituntut untuk urusan masa depan. Sampai kapannya, itu semua kita kembalikan kepada Allah. Terus berbuat karena Allah, ikhlaskan karena Allah, terus ulurkan yang terbaik buat mereka, saudara-saudara kita di Gaza. Niatkan untuk menolong saudara-saudara kita, untuk meringankan beban yang Allah sedang berikan kepada mereka, untuk menghibur kesusahan mereka, untuk menutupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah akan hilangkan segala keluh kesah kita, kegelisahan kita kelak di hari kiamat. Allah akan mudahkan di saat seluruh manusia mendapatkan kesulitan. Allah akan berikan kemudahan saat kesulitan melanda seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka terus ya berikan yang terbaik, terus berdoa sampai mati kita pun, apapun bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza akan memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita, Allah tolong saudara-saudara kita, Allah berikan kesabaran mereka, Allah berikan rezeki yang baik untuk mereka, dan Allah mantapkan seluruh mujahidin kita, baik yang di Gaza, yang di Iran, yang di Yaman, yang di Syria, dan di beberapa negara. Kuatkan mereka ya Allah, ya, kuatkan barisan mereka ya Allah, menangkan mereka ya Allah terhadap musuh-musuh kami, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, terhadap Yahudi, Amerika dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan wa fathan qariba, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil